Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, kami dari calon guru penggerak angkatan 7 kelas 139A Kabupaten Tuban pada siang hari ini akan mempraktikkan sesi demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching klinik dalam supervisi akademik. Saya Sri Yakni, guru SDN Sumberjala 2 Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, akan berperan sebagai observer, dan teman saya Nurul Farida Yuliawati dari SDN Margorejo 1 Kecamatan Parengan akan berperan sebagai coach. Selanjutnya saya Munawar dari SD Negeri Plumpang 3 Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban akan berperan sebagai coach. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Ani. Iya Bu Nurul, mohon maaf saya mau tanya. Katanya siang ini mau melaksanakan coaching. Iya betul Bu. Oh iya, untuk pelaksanaan coaching kali ini kira-kira rubrik penilaian apa dari percakapan coaching itu yang ingin Bu Nurul dapatkan? Iya, nantinya saya berencana akan menggunakan rubrik penilaian dengan alur tirta Bu, yang mana nanti akan melihat dari mana tujuan umumnya, terus identifikasi masalahnya, terus rencana aksinya bagaimana, dan tanggung jawabnya. Itu Bu. Oh iya, terima kasih Bu Nurul. Yang kedua Bu Nurul, kira-kira nanti kompetensi coaching apa yang ingin Bu Nurul kembangkan? Iya, saya akan mengembangkan 3 kompetensi Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu. Nah, dari ketiga kompetensi yang Bu Nurul sampaikan tadi, kira-kira secara spesifik mana yang ingin Bu Nurul kembangkan? Iya, saya berencana akan mengembangkan yaitu kompetensi inti yang lebih spesifik, yaitu dengan pertanyaan berbobot itu Bu. Oh begitu. Nah, sekarang indikator pencapaian dari tujuan apa yang diinginkan Bu Nurul pada coaching kali ini? Iya, dari kompetensi inti yang berbobot itu yang akan saya kembangkan yaitu menggunakan kata kunci apa yang disampaikan oleh coaching untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Bu. Oh iya, terima kasih Bu Nurul. Semoga nanti coachingnya berjalan lancar dan tujuan yang ingin dicapai Bu Nurul tercapai. Iya, terima kasih Bu Ani. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Pak Mun. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ini Bu Nurul, saya ada perlu sesuatu yang saya omongkan ke Bu Nurul ini. Iya, silakan Pak Munawar, apa ada yang perlu saya bantu? Oke Bu Nurul, terkait dengan anak-anak ini ada beberapa anak, 2-3 anak kalau tidak salah. Itu mereka itu sering, yang pertama tidak mengerjakan tugas, apakah tugas itu yang di pembelajaran di kelas itu maupun pekerjaan rumah. Kemudian yang kedua, anak-anak ini pun ternyata sering masuk tuh telat. Jadi ketika pukul 7.15 itu sudah waktunya masuk, karena senam pukul 7, itu mereka setengah 8 baru sampai. Jadi saya merasa insya Allah dengan ini yang lain sudah bisa terkondisikan, cuma beberapa anak ini yang saya masih kesulitan. Begitu ya Pak Mun ya. Nah, terus apa yang Pak Mun harapkan dari obrolan kita hari ini Pak Mun? Saya berharap bagaimana nanti bisa menangani anak-anak tersebut. Minimal mereka tepat waktu untuk berangkat sampai ke sekolah, kemudian mereka juga
tidak selalu ketinggalan dalam mengerjakan tugas, baik tugas yang dilaksanakan pada pembelajaran maupun tugas-tugas rumah. Karena tugas rumah itu pun sebenarnya tidak dikerjakan mereka sendiri. Rata-rata saya memberikan tugas itu mesti dibantu orang tua, kakaknya. Suatu contoh, tugas untuk mendata tetangga mereka. 3 orang tetangga itu didata. Saya yakin mereka membutuhkan bantuan orang tua, minimal kakaknya. Tapi dari situ ternyata mereka, ya 3 anak itu rata-rata. 2-3 anak itu yang sering tidak mengerjakan tugas ini. Itu menurut. Iya, seperti itu Pak ya. Iya. Terus dari masalah yang disampaikan Pak Mun tadi, apa kira-kira yang menyebabkan menurut analisis Pak Mun itu ya? Apa yang menyebabkan muridnya Pak Mun berperilaku seperti itu? Ya, begini Bu Nurul. Dalam memberikan tugas pun saya sudah menyampaikan ke grup WA di kelas itu. Kami pun di paguyuban maupun di grup kelas. Itu di grup WA kan ada. Jadi setiap ada tugas rumah itu tidak hanya pada anak-anak, tetapi pada orang tua yang saya pesankan melalui grup itu pun saya mesti memberikan pesan bahwa Bapak Ibu mohon putra putrinya didampingi, ini ada tugas, yang tugas ini memerlukan bantuan panjenengan karena tugas ini tidak hanya dikerjakan duduk di rumah, tetapi membutuhkan data baik pengamatan maupun data langsung yang datang ke tetangga. Nah, dari situ ternyata beberapa wali murid itu tidak ada komen sama sekali. Saya belum tahu apakah informasi ini sampai ke beliau-beliau itu atau hanya pada sebagian saja, Bu Nurul. Jadi itu yang saya lakukan selama ini. Oh, gitu ya. Iya, betul. Sehubungan dengan hal tersebut Pak ya, misalkan dibuat skala nilai 1 sampai 10. Dari kalau berhasil itu berarti 10, Iya. kalau tidak berhasil berarti 0. Iya. Kira-kira dari permasalahannya Pak Mun itu sekarang jenengan tuh di skala nomor berapa Pak? Di angka berapa kira-kira? Iya. Kalau saya merasakan ya tentunya dengan hal-hal yang sudah dilalui ini barangkali hanya berkisar 5. Nah, mungkin kalau pertanyaannya menurut tadi 10, saya tidak terlalu idealis sampai 10 sih. 8 saja menurut saya sudah bagus. Atau 7 paling tidak untuk anak-anak yang saya maksud tadi. Jadi masih 4 atau 5 ini dulu. Karena mereka sering sekali tidak mengerjakan tugas. Kemudian kalau saya lihat dari data presensi, mereka itu sering terlambat dan juga sering tidak masuk. Ini yang dari awal saya sampaikan membuat saya galau lah istilahnya. Berarti Pak Mun ingin meningkatkan menjadi angka paling tidak 8 iya, Pak ya? 8 atau minimal 7 lah. Iya. Dari situ Pak, misalnya apakah jenengan punya gambaran ini situasi ideal apa yang ingin Bapak inginkan? Seperti apa situasi idealnya? Ya tentunya saya ingin semua murid itu ketika ada tugas mengerjakan, meskipun tentang sempurna dan tidak itu urusan nanti, tetapi mengerjakan dan mengumpulkan, sehingga ketika ada satu anak itu tidak komplain pada saya, Pak ini tidak mengerjakan. Kemudian dari sisi kehadiran pun tidak enak juga ketika anak-anak yang lain sudah masuk, kelas lain sudah masuk, sudah melaksanakan pembelajaran beberapa menit, misalnya 15 menit atau hampir 20 menit, kemudian anak-anak itu baru datang. Itu tidak enak kan? Nah, andai keinginan saya itu adalah semua murid yang ada di kelas saya itu bisa tertib, disiplin, tidak telat, kemudian dalam mengerjakan tugas pun itu tidak ya seperti tadi yang saya sampaikan, dia tidak mengerjakan tugas. Tidak ada juga klarifikasi bagaimana mengapa dia tidak mengerjakan tugas, mengapa terlambat. Masuk gitu saja tanpa ada penjelasan sama sekali. Nah, itu yang saya inginkan. Betul sekali Pak Mun ya. Saya yakin Pak Mun itu nanti bisa menghadapi masalah ini Pak ya. Terus sekarang apa rencana Pak Mun untuk menyelesaikan masalah ini tuh rencananya seperti apa? Untuk hal ini perlu saya coba dan belum pernah sih. Tapi saya berencana nanti saya akan langsung datang ke rumah wali murid. Di rumah siswa tersebut saya ingin berkomunikasi dengan orang tuanya. Saya ingin klarifikasi apakah selama ini grup WA itu sudah dibaca apa belum. Nah kalau belum, menurut saya berarti saya yang salah ini. Perlu klarifikasi kan. Kalau sudah, barangkali ada kendala apa,
sehingga anak-anak itu tidak mengerjakan. Apakah tugas yang saya berikan itu terlalu berat? Yang lain mengerjakan. Nah, kalau memang belum sampai WA-nya, berarti saya memang perlu untuk menyampaikan secara langsung ke wali murid agar mendampingi anak-anaknya, tidak melalui WA. Kemudian, kenapa anak-anak terlambat? Barangkali ada alasan yang kira-kira memang bisa dicari solusinya. Apa karena orang tuanya lupa tidak membangunkan pagi, ataukah memang anak-anak tidur terlalu malam? Jadi itu Bu Nurul yang saya lakukan, langsung bersilaturahim ke rumah wali murid lah, gitu. Ya. Saya rasa bagus sekali rencananya Pak Mun ya. Semoga berhasil Pak ya. Amin, amin. Dari rencana aksi yang telah jenengan sampaikan tadi, apa ini komitmennya Pak Mun terhadap rencana ini, komitmennya seperti apa? Mungkin tentang waktu pelaksanaannya dalam waktu dekat ini Bu Nurul, hari ini Minggu, ya besok lah atau nanti sore mungkin insya Allah saya bisa, karena itu juga tidak jauh kan, rumah saya di sebelah selatan, sementara rumah orang tua tersebut yang anak-anak ekstrim terat itu di sebelah utara, jadi tidak hanya beda RT saja sih, insya Allah nanti saya bisa. Nah, sehingga ketika lebih cepat komunikasi, lebih cepat klarifikasi, semoga saja hal ini bisa teratasi menurut begitu. Oh iya, bagus sekali ini rencana Pak Mun ya. Saya sangat mendukung apa yang telah Pak Mun sampaikan tadi tentang komitmen dan rencana aksinya Pak Mun. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak ya. Amin, amin, amin. Yeah. Pak Mun, dari percakapan ini apa ini yang jenengan dapatkan apa dari percakapan ini? Yeah, alhamdulillah Bu Nurul, terima kasih sekali. Di awal saya merasa galau. Ada siswa saya yang tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas, kemudian masuk juga tidak disiplin. Alhamdulillah setelah saya mencurahkan isi hati saya, mencurahkan unek-unek saya, omong-omong sama Bu Nurul ini, alhamdulillah saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana saya harus menyelesaikan hal ini. Jadi sudah ada solusi atas masalah saya ketika saya omong-omong dengan Bu Nurul ini. Terima kasih Bu Nurul. Iya, sama-sama Pak. Saya juga mengharapkan nanti bantuan dari Bu Nurul lah ketika saya memerlukan untuk omong-omong lagi lah. Barangkali hal yang telah lakukan ini mungkin perlu ada tindak lanjut atau sebagainya Bu Nurul ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf telah mengganggu waktunya Bu Nurul. Seharusnya ini adalah jam-jam keluarga, tetapi Bu Nurul masih menyempatkan untuk omong-omong sama saya, curhatan saya ini didengarkan dengan baik. Semoga bisa menyelesaikan apa yang saya hadapi ini Bu Nurul. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Pak Mun, sama-sama. Bu Nurul, bagaimana tadi coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Ani berjalan lancar. Tadi saya melakukan coaching dengan Pak Mun. Oh iya. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Nurul tadi? Indikatornya tadi sudah sesuai Bu dengan alur Verta dan tujuan sampai tanggung jawab, sehingga menggali potensi coach untuk memecahkan masalah dia sendiri. Oh iya, tadi memang betul Pak Mun. Tadi saya sudah merangkum, Bu Nurul mendengarkan dengan aktif, memberikan pertanyaan berbobot. Terus kira-kira apa yang tadi Bu Nurul lakukan untuk bisa mengeluarkan potensi dari coaching? Iya, memang benar Bu, saya tadi sudah benar-benar hadir penuh atau presence. Setelah itu juga saya menyampaikan pertanyaan berbobot dan saya sudah mencoba untuk menjadi pendengar yang aktif. Oh iya. Terus sekarang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Nurul berdasarkan dari hasil coaching hari ini? Iya, tadi saya fokus ke pertanyaan berbobot ya Bu. Terus sekarang yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin menjadi pendengar yang aktif itu Bu ya. Jadi ketika saya menjadi coach, apakah nanti bahasa tubuh saya bisa fokus
terhadap coaching seperti itu. Apakah juga sesuai nanti saya fokus ke coaching, apakah sesuai dengan harapan apa tidak? Itu yang ingin saya kembangkan. Terima kasih Bu Nurul, semoga kocek kliniknya ini membawa manfaat khususnya bagi coach dan bagi peserta didik yang akan digunakan. Terima kasih Bu Nurul. Ya, terima kasih Bu Ani, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.